Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kali. Film ini menceritakan seorang dokter kaya raya yang tinggal di Amerika bernama Kali. Kali rela meninggalkan kehidupan mewahnya dan menyamar menjadi warga biasa demi bisa membantu warga miskin. Sialnya, desa yang dikunjungi memiliki masa lalu yang suram dan dendam yang belum terbalas. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang balita sedang bermain di dekat pesawahan pabrik. Di sana, seekor ular nampak menyerang seekor banteng. Melihat banteng sedang berlari menuju putranya, dengan cepat sang ibu menyelamatkan. Rupanya itu adalah mimpi dari seorang pria single. Dia adalah Barat, salah satu dokter bedah terbaik di Amerika. Ayah Barat adalah pemilik dari rumah sakit internasional yang bernama Barat Multispecialty Hospital. Ketika menjadi tamu kehormatan, Barat menanamkan ke para seminar bahwa menjadi dokter bukan tentang menyelamatkan nyawa atau memberi label harga pada pasien. Dokter harus menganggap pasien adalah keluarga, karena pasien menganggap dokter adalah dewa yang menaruh harapan besar agar bisa sembuh dari penyakitnya. Di malam selanjutnya, Barat sering bermimpi tentang banteng yang berlari ke arah seorang balita, dan itu selalu membuat Barat bertanya-tanya. Orang tua Barat menginginkannya segera menikah agar terhindar dari mimpi tersebut. Di saat akan mulai bekerja, stafnya memberitahu bahwa ibu Barat mengalami keadaan darurat. Dengan cepat, Barat mengecek kondisi sang ibu. Barat menjelaskan bahwa kedua ginjal ibunya telah rusak dan Barat meminta stafnya untuk menyiapkan ruang operasi karena Barat akan mendonorkan satu ginjalnya. Dengan khawatir, ayahnya memberitahu bahwa ginjal Barat tidak akan cocok karena Barat adalah anak adopsi. Barat yang mendengar terdiam 1000 bahasa. Beruntungnya kakak sang ibu bersedia mendonorkan ginjalnya. Walaupun begitu, cinta Barat kepada orang tua angkatnya tidak akan pernah berubah. Dengan setia, Barat merawat sang ibu. Beberapa minggu kemudian, dengan pilu, sang ibu minta maaf karena menyembunyikannya dari Barat. Di sana, Barat menyadari bahwa mimpi buruk tersebut adalah kejadian di masa kecilnya dan tidak akan hilang jika Barat belum mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Berbekal surat adopsi dari sang ayah, Barat meninggalkan kehidupan mewahnya di Amerika. Sesampainya di tempat panti asuhan, Barat memohon kepada petugas untuk diberikan informasi mengenai surat adopsinya. Naasnya, Barat ditolak dengan alasan atasannya sedang pergi keluar kota. Ketika Barat sedang bingung, seorang anak yang mengetahuinya meminta Rp500.000 dan akan memberikan informasinya dalam 5 menit. Gak lama kemudian, Barat diberikan lokasi tempat tinggalnya. Barat yang besar di Amerika tidak mengetahui budaya uang pelicin yang kerap dilakukan petugas India. Dengan cepat, Barat pergi ke desa Karunkuji. Sesampainya di sana, Barat teringat dengan lokasi mimpinya. Gak jauh dari pesawahan pabrik, terdapat sebuah gubuk yang dihuni oleh pria tua. Dari informasi surat adopsi, pria tua begitu senang melihat cucu angkatnya kembali.
Kakek angkat menceritakan 28 tahun yang lalu Parpati yang sedang hamil datang ke gubuknya. Parpati mengaku hidup sebatang kara dan memohon untuk diizinkan tinggal. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang anak yang diberikan nama Kali. Kali adalah hidupnya, dia tidak akan melepaskanmu bahkan untuk 1 menit pun. Terkadang Parpati berbicara dengan bangga bahwa suatu saat nanti putranya akan dicintai dunia. Hingga pada saat Kali berusia 2 tahun, Parpati mengorbankan nyawa demi menyelamatkan sang putra dari banteng. Sialnya, dokter tidak bisa menyelamatkan Parpati. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, sang kakek menyerahkan Kali ke panti asuhan. Parpati tidak pernah menyebutkan siapa suaminya walau telah ditanya berjuta-juta kali. Kemungkinan besar Parpati berasal dari desa sebelah bernama Kanupukarai. Di tengah perjalanan, sepeda motor menghalangi jalannya. Ternyata pemuda pengangguran bernama Gopi mengalami kecelakaan tunggal karena remnya blong. Tanpa kompromi, Barat menyelamatkan Gopi dan membersihkan lukanya. Kebetulan Gopi berasal dari desa yang akan dituju. Di sana, Barat menceritakan masa kecilnya namun merahasiakan identitas Barat. Barat mengubah namanya menjadi Kali dan ingin mencari ayah kandungnya serta kejadian yang menimpa sang ibu 28 tahun yang lalu. Karena telah ditolong, Gopi mengenalkan Kali kepada kepala desa. Dia adalah Sami, pria yang bisa marah walau kesalahan kecil sekalipun. Kali menjelaskan dirinya ingin memberikan layanan kesehatan gratis karena sedang kuliah kerja nyata untuk gelar dokternya. Demi kegiatan amal, Sami mengizinkan dan memberikan gudang kosong untuk dijadikan tempat prakteknya. Kemudian mereka menyulap gudang tersebut menjadi sebuah klinik. Setelah siap, Gopi berkeliling untuk memberitahu warga desa tentang pengobatan kesehatan gratis. Sebagian kecil warga desa nampak mengantri demi mendapatkan pengobatan gratis. Dan Gopi bertugas mendata warga yang hadir. Dengan ramah, Kali mengecek kesehatan warga desa yang datang. ரொம்ப நன்றி சாமி. வாங்க aja வாங்க. Di lain sisi, seorang bocah memberitahu bahwa di sudut desa sedang mengadakan pengobatan gratis. என்ன தம்பி இப்படி சொல்றீங்க? இந்த கட்டியை டாக்டர் பார்த்து தான் சரி பண்ண. Seketika para pasiennya pergi meninggalkan lokasi. அப்பா தப்புச்சுடா சாமி. கூட்டு போலான்னு இருக்கேன். எம்பிட்டு காசு ஆகும்? அடி அது ஓசியாமடி. அட Pali yang merupakan seorang tabib nampak tidak suka dengan kehadiran Kali. Tanpa mengantri, Pali menerobos masuk klinik. Dengan marah, Pali mengancam akan membuat Kali keluar dari desa karena telah merebut pasiennya. Sesudahnya, mereka menghadiri pesta warga desa. Keunikan dari desa Kanupukarai adalah kasta bawah bisa menikah dengan kasta atas. Bahkan seorang pastor dapat memberikan doa untuk pernikahan Hindu. Gopi pun menanyakan tentang Parpati kepada pastor dan mantan kepala desa, namun mereka tidak ada yang tahu. Dengan diselimuti nyamuk, Kali tidur di atas rumah Gopi. Dengan bercanda, Gopi tidak mau membagi warisan jika seandainya ayah Gopi adalah ayah kandung dari Kali. Gopi tidak tahu jika harta Kali di Amerika bisa membeli desanya.
Esoknya dengan ditemani para bocah, Pali mencuri obat-obatan dan stetoskop agar Kali berhenti praktek. உனக்கு என்ன பிரச்சனை? காய்ச்சல் அடிக்குது டாக்டர். எத்தனை தடவை போச்சு? ஐயோ நான் என்ன Melihat alatnya untuk mainan, Kali pun kesal karena jika obatnya keminum dengan orang yang salah, maka akan fatal akibatnya. Melihat Kali adalah pria yang tegas dan baik, Pali pun terkesima. Beberapa hari kemudian, seorang kurir membawakan sebuah paket. Ternyata paket tersebut berisikan hasil tes DNA warga desa. Malangnya, tak satu warga pun yang cocok. Gopi memberitahu, menurut kabar yang beredar, masa muda kepala desa adalah seorang playboy dan patut dicurigai sebagai ayah Kali. Di hari berikutnya, Vali datang untuk minta maaf. Di sana, Vali minta resep obat karena jantungnya berdebar tidak menentu, nggak bisa makan, dan susah untuk tidur. Dengan cepat, Kali memberikan resep obat pencernaan. Melihat hal itu, Vali pun kesal karena Kali tidak peka. Malamnya, di saat sedang makan di warung, tanpa sengaja Kali melihat seorang anak diperlakukan buruk oleh beberapa pria berandal yang tidak mau membayar pesanan. Kali tidak tega dan membayar tagihan mereka. Alih-alih berterima kasih, justru mereka malah marah karena tidak butuh keibaan dari Kali. Akhirnya perkelahian pun tak bisa dihindari. Lah, uங்க அம்மாவை வச்சிருந்தியா? Di saat mereka akan menumbangkan Kali, tanpa diduga seorang pria misterius datang menyelamatkan Kali. Kali terkejut melihat tato bertuliskan nama sang ibu di tangan pria tersebut. Dengan barbar, pria misterius melumpuhkan para berandal. Di kediaman Vali, seorang pasien datang untuk berobat. Pasien memberitahu bahwa klinik Kali tutup karena Kali sedang terluka. Bro, Ana, Nilna. Dengan cepat, Vali datang mengobati luka Kali. Di sana, Kali telah tersadar bahwa Vali ada rasa dengan dirinya. Dengan malu-malu, mereka saling curi-curi pandang. யார் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். Setelahnya, Gopi bertemu dengan pria misterius di tengah jalan. Gak pakai lama, mereka datang mengejarnya. Nilna. Yo. Di sana, Kali memberikan kalung milik pria tersebut yang terjatuh. Dengan takut, Kali ingin tahu siapa Parvati yang ada di tangannya. 28 tahun yang lalu, pria tersebut adalah Mari, seorang musafir yang menjalin cinta terlarang dengan seorang istri rentenir yang bernama Parvati. Parvati dipaksa menikah untuk mengganti utang kakeknya. Selama menjadi seorang istri, Parvati kerap mendapatkan perlakuan kasar. Dan Mari yang mengetahuinya tidak tega dengan penderitaan Parvati dan berniat untuk membawanya pergi. Naasnya, hubungan mereka telah tercium oleh sang suami dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Dalam perkelahian tersebut, Parvati tumbang demi menyelamatkan Mari. Untuk mengenang Parvati, Mari datang ke lokasi ini karena udara dan suara hutan masih menggemakan keberadaannya. Melihat tidak ada yang cocok dengan DNA milik Kali, mereka pun ingin mencari tahu kehidupan kepala desa sebelumnya. Dengan membawa minuman, mereka membuat Sami mabuk. Pada saat itu, jika Sami memiliki seorang putra, pasti akan seperti Kali sekarang.
28 tahun yang lalu, Sami menghamili pacarnya. Dengan pilu, sang pacar akan tumbang jika Sami tidak segera menikahinya. Sami akan memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Jika mereka tidak setuju, maka Sami akan kawin lari dengan pacarnya. Sami pun akan menjemput sang pacar di teater kampus jam 5 sore. Ayah Sami merasa malu dan tidak merestui hubungan mereka karena pacar Sami berbeda kasta dengan keluarganya. Sang ayah pun mengurung Sami di kamar. Gak lama kemudian, pengawalnya memberitahu bahwa kasta bawah telah berani melawan kasta atas. Di lain sisi, pacar Sami begitu panik karena Sami tidak kunjung datang. Dengan sekuat tenaga, Sami mendobrak pintu kamarnya. Di tengah jalan, perang antar kasta membuat motornya terbakar. Sesampainya di lokasi, dengan berurai air mata, sang pacar minta maaf. Ternyata pacar Sami mengakhiri hidupnya dengan menenggak sebuah racun karena menganggap Sami telah menipunya. Sejak saat itu, hidup Sami selalu dihantui rasa bersalah. Nama pacar Sami adalah Moji dan itu menandakan Sami juga bukanlah ayah dari Kali. Untuk mengecek seluruh warga desa, Kali minta bantuan seorang pastor bernama Yohan. Yohan adalah pemimpin agama yang dihormati. Jika diajak olehnya, maka warga desa pasti akan percaya untuk mengecek kesehatan mereka. Dengan ikhlas, Yohan pergi mengajak warga desa untuk datang. Berkat Yohan, banyak warga yang datang mengantri. Mereka juga mendapatkan bantuan dari tim relawan rumah sakit pemerintah. Secara mengejutkan, wanita 72 tahun cocok dengan DNA Kali. Esoknya Kali datang menemuinya. Dalam hati, Kali prihatin karena sang nenek tinggal di sebuah gubuk tua. Dengan haru, Kali memberikan obat kesehatan. Di sana, Kali melihat foto seorang wanita. Neneknya memberitahu bahwa itu adalah anak satu-satunya yang bernama Pomali. Pomali bekerja di gereja desa dan meninggal dalam kecelakaan kebakaran beberapa puluh tahun yang lalu. Kali merasa bingung kenapa ibunya mengganti nama menjadi Parpati. Dalam sebuah makam terdapat nama-nama orang yang telah tumbang akibat perang antar kasta termasuk Pomali. Kemudian Kali datang langsung ke kediaman Yohan untuk berterima kasih dan juga mengecek kesehatannya. Tanpa diduga, DNA Yohan cocok dengan Kali. Kali begitu terkejut karena ayahnya adalah seorang pemimpin agama. Di saat Yohan sedang berkhotbah, Kali mencoba cari tahu riwayat sang ayah. Di sana, Kali menemukan catatan diarinya. Pada tahun 1989, Yohan datang ke desa ibu Kali menjadi asisten pemimpin agama. Sang pastor mengingatkan perbedaan kasta sudah mendarah daging di desa ini dan jangan ikut campur dengan masalah desa. Pada saat itu, kasta bawah minum dengan gelas murah dan kasta atas dengan gelas kaca. Kasta bawah tidak boleh melewati jalur kasta atas. Apabila dilanggar, maka akan ditumbangkan. Mereka kerap menerima upah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian banyak anak miskin yang memilih kerja karena tidak bisa gabung dengan sekolah kasta atas.
Melihat hal itu, Johan mengumpulkan warga kasta bawah dan memberikan saran kepada keluhan mereka. Di hari berikutnya, bersama dengan warga, Johan membangun pompa air. Johan juga mengajarkan para anak miskin pengetahuan dan Pomali menjadi asisten rumah tangga di kediaman pastur. Beberapa bulan kemudian, ketika pembayaran tidak sesuai, mereka berani menangkis pukulan dari kasta atas. Para anak miskin mampu menjawab soal yang tidak bisa diselesaikan oleh siswa kasta atas. Dengan perlahan, Johan menghilangkan perbedaan kasta di desa tersebut. Di lain sisi, seorang rentenir dan pengusaha sedang merencanakan sesuatu untuk Johan. Di saat Johan sedang menuju lokasi kasta bawah, dengan barbar para preman menghajar Johan. Beruntungnya Johan selamat. Sang pastor pun meminta Pomali untuk merawat Johan. Dengan pilu, Pomali merawatnya. Pada malam itu, hujan turun begitu deras. Tubuh Johan menggigil kedinginan. Karena tidak adanya obat meriang, Pomali yang bingung berusaha untuk menghangatkannya. Esoknya di hadapan pastor, Johan minta maaf karena telah bercocok tanam dengan seorang wanita dan tidak bisa lagi menjadi asistennya. Sang pastor pun meminta Johan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan bersujud, Johan minta maaf dan akan menikah dengan Pomali. Hanya saja Pomali menolak. Dengan sedih, selama beberapa generasi kasta bawah menjalani kehidupan yang buruk. Kini kehidupan berubah setelah Johan datang. Pomali tidak ingin jika masalahnya merusak wajah bahagia penduduknya. Gak lama kemudian beberapa warga kasta atas secara membabi buta menghancurkan mereka. Dengan gelap mata, kasta atas membakar kediaman mereka. Ibu Pomali menangis pilu karena Pomali belum keluar dari gubuk. Seorang ibu yang lain pun menjerit histeris karena anaknya yang balita masih di dalam. Johan terkejut melihat anak ibu tersebut telah terbakar. Setelahnya, Johan terlambat menyelamatkan Pomali karena api telah melahap gubuknya. Dengan penuh dendam, Das mengancam akan menumbangkan Johan suatu saat nanti. Sejak saat itu, seluruh hidup Johan didedikasikan untuk desa Pomali. Di lain sisi, di saat warga sibuk melawan, tanpa sepengetahuan yang lain, Pomali telah keluar dari gubuk sebelum warga kasta atas membakarnya. Kemudian, Pomali mengganti nama menjadi Parpati dan pergi ke desa lain demi menjaga nama baik Johan dan warganya. Di masa sekarang pada malam Natal, Kali dan warga datang untuk diberkati oleh Johan. Secara mengejutkan, Das menusuk Johan hingga Johan tidak sadarkan diri. Sesudahnya, Sami memberitahu bahwa mobil ambulan mogok di jalan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang.
Karena nggak ada pilihan, Kali menelpon ayah angkatnya untuk segera mengirimkan bantuan. Yeah, okay. Yeah, we'll take. Dengan pengaruh sang ayah, kedutaan India bergegas mengirimkan bantuan. Kali pun tidak sadarkan diri setelah memberikan darahnya kepada Johan. Gak lama kemudian mereka dibawa oleh helikopter untuk dirawat di Amerika. Di belakang gedung, nasib sial pun menghampiri Das. Dirinya tumbang oleh seorang wanita yang pada waktu perang kasta anak balitanya terbakar. Satu bulan kemudian, Johan pulang dengan selamat. Tanpa sepengetahuan Johan, Kali mendonorkan satu ginjalnya. Mengetahui Kali adalah seorang milioner, warga begitu terkejut dan bangga karena sifat Kali layaknya putra dewa. Bagi Kali, melihat senyum warga desa sama seperti melihat wajah sang ibu. Sebelum pulang, Kali datang menemui Vali. Di sana, Vali menangis pilu karena Kali tidak mungkin suka dengan gadis desa sepertinya. Alih-alih mengambil stetoskopnya yang tertinggal, justru Kali ingin menikah dengan Vali. Dengan terharu, Vali pun bersedia. Tanpa diduga, nenek Kali sudah berada di dalam mobil dan akan membawanya juga ke Amerika. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa uang bisa dicari dan ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang kembali. Seburuk apapun orang tua kandungmu, mereka tetaplah orang tua dan tidak bisa disebut bekas orang tua. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.